Bu Mimin juga mengatakan bahwa biarkanlah si Danu yang nanti akan bicara, dia saksi utama, saksi mahkota. Nah, kita aneh, kita kaget. Sesudah Ramdhanu menyebutkan nama-nama pelaku, lah kok tidak disangka-sangka pelakunya adalah Halo teman-teman dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini saya mendengar bahwa banyak sekali pemeriksaan lagi di Polda Jabar, saksi-saksi lama dan juga tentang adanya, yaitu yang sudah kita beritakan adanya obstruction of justice atau orang-orang oknum-oknum yang menghalangi kasus ini. Namun saya menganalisa kembali teman-teman bahwa ya kalau kita lihat dari dulu sih yang menutupi kasus ini adalah dari para saksi itu sendiri. Betul nggak teman-teman? Ya, contohnya saja saya waktu itu melihat sendiri di tempat itu adanya sebuah laptop almarhumah, itu keterangan dari Yoris. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa laptop itu ada di Yoris? Ini yang jadi pertanyaan publik selama ini. Banyak komentar publik yang bermunculan kembali bertanya kenapa dan juga kenapa kok laptop ada di Yoris tapi handphone hilang. Siapakah yang ngambil handphone Amalia tersebut? Ketiga-tiganya dikabarkan ada 3 handphone Amalia. Nah, bisa jadi dalam handphone tersebut banyak sekali data-data penting. Ya mungkin bisa jadi sebuah rekaman pembunuhan tersebut ketika Amalia belum dieksekusi atau bagaimanapun itu. Ini yang jadi aneh juga, teman-teman. Nah, tapi meskipun mereka para saksi begitu, dugaan kita menutupi tentang hal kasus ini, apakah mereka itu seprofesional itu jika tidak ada yang membantu? Orang-orang yang mengetahui, ya bisa jadi dugaannya mengetahui tentang sidik jari, tentang barang bukti, harus bagaimana cara menghilangkannya, harus bagaimana cara menghilangkan data-data tersebut di TKP, ya khususnya barang-barang yang alat-alat untuk digunakan mengeksekusi korban, memanipulasi data. Apakah sepintar itu mereka, para saksi yang sekarang sudah jadi tersangka, teman-teman? Kalau tidak adanya diberitakan adalah adanya oknum-oknum tersebut. Ini keterangan dari Kombes Pol Surawan yang sudah kita bacakan, yang sudah kita simak di berbagai keterangan media massa, teman-teman. Ya kan? Nah, ada yang mengerti, ada yang paham masalah-masalah tentang kasus ini. Akhirnya blur selama 2 tahun lebih lamanya. Tidak terungkap. Nah, sesudah sekian lama di pertengahan Oktober, akhirnya Ramdhanu menyerahkan diri ke Polda Jabar, mengakui kesalahannya. Namun memang banyak cerita juga meskipun Ramdhanu waktu itu BAP ya, keterangan dari Kombes Pol Surawan di tengah-tengah BAP tersebut, saya pun itu waktu itu kalau tidak salah ada di Polda ya di malam tersebut, Ramdhanu itu menangis di pertengahan BAP dan waktu itu Bang Taupan tidak hadir, ada perwakilannya Bang Okta dan temannya satu lagi. Nah, di situ Ramdhanu mengakui kesalahannya mulai terbuka di sana namun belum 100%. Di situ para penyidik belum begitu langsung percaya terhadap keterangan Ramdhanu. Akhirnya penyidik mendalami terus apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ramdhanu ini, dan di malam itu juga Ramdhanu dibawa ke Karawang, dipres kembali oleh para kuasa hukumnya. Disitulah mulai terbuka kasus ini. Itu ceritanya teman-teman singkatnya. Lalu di kemudian hari, ya sebulan atau 3 minggu kemudian ya kalau tidak salah, nah dipres lagi di rumahnya Ibu Lilis. Disitulah saya mendengar, melihat, duduk di tempat itu dengan pengakuannya yang mengerikan dan menyebutkan nama-nama para pelaku yang menyuruhnya membersihkan atau mengepel tempat kejadian perkara. Sesudah itu kita bisa melihat apakah sesudah Ramdhanu ini pulang di pagi hari misalkan, adakah orang-orang lain yang masuk lagi ke tempat kejadian perkara? Karena di sini jam pelaporan pun tidak sinkronisasi yang begitu akurat kalau kita melihat, mendengar ya. Laporan Pak Ujang atau laporan Pak RT maksudnya
waktu mau ke Polsek Jalan Cagak, mau lapor, sudah ada yang lapor. Nah, ini siapakah orang pertama yang melaporkan tentang hal kejadian itu? Karena di pagi hari sudah ramai orang. Menurut keterangan dari tetangganya, waktu diwawancara di salah satu channel, pagi hari sudah ramai orang adanya kasus pembunuhan. Itu Mama Enung katanya kan, di sana terkenalnya sudah meninggal sama Amel. Seperti itu. Ini tidak sinkron teman-teman. Penyelidikan kasus ini memang begitu lama sekali dan alot kalau kita lihat. Tapi mendengar kabar-kabar di pemberitaan, baik di YouTube-nya Freddy, dan juga tadi saya menyimak Abah Dapi, pengamat juga di channel YouTube-nya, menjelaskan bahwa ada lagi pemeriksaan orang-orang yang dulu saksi-saksi lama, itu di Polda Jabar. Bang Freddy juga menjelaskan ya kurang lebih kisaran 11 orang adanya pemeriksaan. Ini luar biasa, kita support terus pihak Polda Jabar karena sangat-sangat serius menangani kasus ini dan kita sebagai warga masyarakat ingin cepat selesai kasus ini, sidang perdana, lalu vonis, dan itulah beres teman-teman. Nah, ada juga di sini komentar publik yang saya baca, ini Bang yang sangat mengganjal dengan kasus ini. Adanya 3 tersangka yang belum juga ditahan sampai saat ini. Kan kemarin sidang pra-peradilannya sudah ditolak dan Polda Jabar menang. Nah, tentunya teman-teman ini juga nanti ya bisa jadi ya kan dalam waktu dekat ini dijemput, ditahan kan seperti itu. Karena ini sudah jadi tersangka. Intinya kita serahkan 100% ke pihak kepolisian. Polda Jawa Barat sekarang ini sudah memeriksa Yoris kemarin, yaitu tentang dugaannya adanya dana fiktif atau data-data siswa fiktif ya, dan juga dugaan adanya korupsi atau memanipulasi data keuangan di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Yosef Hidayah. Ini saya dulu cerita sedikit, waktu saya membahas sekolah milik Yosef Hidayah, saya langsung ditelepon oleh Yosef dan tidak boleh untuk konten yang tidak sesuai dengannya. Nah teman-teman, saya konten itu pernah diatur-atur harus bahasnya ini, dan di dalam sebuah rekod, kemarin kan sudah tayang di YouTube-nya Harry juga sudah ada. Di sana beliau mengatakan bahwa konten itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak, seperti itu. Itu menurut Pak Yosef waktu via telepon. Saya kan heran sekali lah, kenapa ini kan sudah tertulis di media tapi kok tidak boleh dibahasnya. Harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh dia. Dan di situ harus terus untuk membahas Ramdhanu. Nah, Pak Yosef sendiri mengatakan langsung dari mulut dia sendiri ketika kita sudah mendengarnya, jutaan orang di Indonesia ini pemerhati kasus Subang, bahwa Ramdhanu adalah saksi kunci, saksi mahkota. Ibu Mimin pun mengatakan ada rekamannya teman-teman ya kan. Ini ada di sini juga dan sudah tayang waktu itu kan sudah diulas. Bu Mimin juga mengatakan bahwa biarkanlah si Danu yang nanti akan bicara, dia saksi utama, saksi mahkota. Nah, kita aneh, kita kaget. Sesudah Ramdhanu menyebutkan nama-nama pelaku, lah kok tidak disangka-sangka pelakunya adalah Yosef sendiri yang disebutkannya, Mimin, dan juga kedua anaknya. Kita pasti kaget teman-teman, ya kan? Nah, ini benar sekali Pak Yosef mengatakan adalah kunci utama Ramdhanu yang akan membongkar kasus ini. Luar biasa. Terkait yayasan, di sini para publik atau netizen banyak sekali yang berkomentar. Di situ dugaannya data-data fiktif dan tidak ada siswa, katanya seperti itu. Nah, lalu saya silangkan dengan keterangan media massa. Kasus Subang saat ini terlihat memang ada kemajuan dan menemukan titik terang. Penyidik dari Polda Jawa Barat menetapkan Yosef sebagai tersangka dan terus mencari alat bukti lainnya. Komentar teman-teman sungguh sangat luar biasa teman-teman ketika menceritakan tentang hal siswa fiktif. Dan itu sudah dibahas di berbagai channel YouTube tentang adanya siswa fiktif ya, ada dugaan korupsi di sana. Sesudah ini viral, akhirnya Yoris waktu minggu-minggu kemarin dipanggil kembali ke Polda Jabar, ya kan, ke Krimsus sama Pak Dedi juga, karena itu berkaitan ya kan, Pak Dedi kan mantan bendahara, Yoris kan mantan ketua di yayasan tersebut, ya kan, Wahyu, Opi, Kosasi, dan juga para guru lainnya, yang tentunya itu kan mengetahui mungkin ya kan, seluk-beluk dari sekolah tersebut,
pengelolaan dana, berapakah jumlah murid yang sebenar-benarnya. Nah, seperti itu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan selanjutnya berapa uang bantuan atau dana BOS yang mengalir ke sekolah tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, Yayasan Bina Prestasi Nasional di Serang Panjang tersebut milik Yosep Hidayah, inilah awal cerita dari terbunuhnya Ibu Tuti dan Amel. Hal itu diduga kuat karena adanya sakit hati dari seorang Yosep Hidayah yang ternyata adalah merupakan pendiri yayasan tersebut. Nah, ini sudah dibahas juga teman-teman, adanya sakit hati karena jatah Pak Yosep tidak sesuai apa yang diinginkan dia, teman-teman. Ini luar biasa sekali kasus Subang ini kalau kita menyimak, sangat-sangat ya bisa dikatakan misteri juga teman-teman ya. Karena sampai saat ini meskipun sudah ada tersangkanya, tapi kita kok banyak sekali ya, mungkin 90% saya menyimak, menyikapi dari komentar teman-teman juga belum yakin 100% ya bahwa Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi dia itu adalah pelakunya. Bahkan ada juga yang langsung mengatakan keterangan Ramdhanu ini berbohong, seperti itu. Nah, inti dari permasalahan yakin dan tidak nanti adalah di pengadilan. Siapa sebenar-benarnya pelaku dalam kasus ini, teman-teman? Pengadilan nanti yang akan menemukan titik masalah, menemukan pelaku, menemukan orang yang tidak terlibat dalam kasus ini, teman-teman. Dari keterangan Yoris juga, di sini waktu itu Ibu Mimin juga memang memiliki sebuah kontribusi dalam pembangunan yayasan hingga rela menjual emasnya dan door to door ke rumah-rumah juga untuk mencari siswa, teman-teman, agar belajar di sana atau untuk bersekolah dan belajar di yayasan tersebut atau di sekolah. Ya, mungkin itu saja teman-teman pembahasan di video kali ini. Intinya kita semangat terus, besok kita lanjutkan kembali. Ini sebagai part 1 kita membahas tentang obstruction of justice, tentang masalah yayasan. Intinya kita kupas habis, viralkan kasus ini, jangan sampai tenggelam. Dan kita nantikan nanti persidangan yang akan menentukan. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.